Bar, biasanya aku kan gestarnya pastinya selalu melibatkan teman-teman aku gitu. Jadi kali ini aku mau ngajakin teman aku yang jauh rumahnya buat datang nemenin aku di konser aku. Nah, teman aku yang ini adalah member dari Super Junior, yaitu Rywook. Jadi nanti Rywook bakalan hadir menjadi gestar dari konser aku. Kita emang bener ngandalin di power of pertemanan. Semuanya juga gitu kalau menurut aku ya, kayak aku ngajakin teman-teman yang lain juga, kayak misalnya mau siapapun juga ya, kayak Lini, Liodra, Titi, Ziva waktu itu, terus Agan gitu, Anmesh, Cakra, itu semuanya karena berdasarkan pertemanan kebanyakan gitu. Jadi jarang banget aku yang nggak aku kenal dan jadi bintang tamu konser aku. Jadi aku juga selalu approach-nya juga dengan aku sendiri yang ngajakin gitu, yang minta juga aku sendiri. Emang gimana sih jalin pertemanannya teh sampai bisa begitu teh? Mana? Jalin pertemanannya gimana sampai? Ya? Ya emang gimana ya? Aku sih berteman biasanya emang nggak pernah lihat sama siapa aku berteman gitu. Yang penting tuh asik aja. Ketika teman kita juga perlu bantuan kita, aku harus siap, dan mereka pun emang begitu juga sama aku. Jadi aku seneng aja banyak temennya yang bantuin. Saya ngajak Rio kan Mana dulu nih? Dealnya? Wah, yang sama Rywook. Paling cuma berapa hari sampai dia baca dulu DM aku. Habis dia baca terus dia jawab, udah selesai, beberapa hari aja. Dan dari kekuatan pertemuan itu nggak apa-apa, nggak sampai dibayar juga nggak apa-apa teh. Aku waktu itu belum ngomong, pasti kalau manajemen pasti ada bayaran ya, mungkin kepada produksi aja mungkin ya, produksi, karena Pak kan mereka juga pasti berapa banyak orang yang datang ke Bandung dan lain sebagainya. Jadi setahu aku kita cuman karena mungkin barengan juga di SM, jadi benar-benar kayak minimal banget deh, mungkin cuman gantiin uang bensin. Ini istilahnya harga temen ya, Teh? Harga teman, bener Mas saya, bener. Tapi pernah kayak gitu teh, maksudnya pernah kayak gitu? Iya dong, aku juga sama teman aku juga gitu. Kalau misalnya teman aku konser, aduh Ca, gue gak ada budget nih, enggak apa-apa lah, yang penting gue ada waktunya nih, gue ada blok gitu. Ya udah, aku nyanyi, bayarannya ya berapa aja lah gitu. Berarti nggak matok harga ya teh manajemen? Kalau buat temen aku ya, kalau buat temen yang deket-deket sih enggak sih. Ada mungkin ya itu buat biaya produksi aja, tapi kadang-kadang aku juga nggak dibayar juga nggak apa-apa lah gitu, rezekinya bisa dari lain waktu lagi. Dan pernah nggak dibayar? Pernah beberapa kali. Rywook tuh asik banget sih. Rywook asik Teh, ke kamera lucu. boleh, Teh? Oh iya, sorry ya, dia udah 25 tahun berkarir tetap aja lupa. Aku harus ada di sini. Parah banget. Ya Rywook tuh orangnya asik, lucu, dia kalau nge-DM juga lucu-lucu gitu. Jadi dan dia juga dengan dia nge-cover lagu aku aja, dengan dia jadi Rosa tuh ya di YouTube, mungkin kalian bisa cari Hati Yang Kau Sakiti Rywook yang nyanyi. Kalau anak-anak Els tuh manggilnya sama pecinta Rosa tuh Riosa, Rywook Rosa, karena dia berakting sebagai aku gitu, dibikin parodi itu lucu banget gitu, dan ya anaknya asik, seru. Selain pekerjaan suka chat-chatan juga nggak sih? Iya. Mungkin ngomongin apa misalnya? Nggak ada sih, biasanya aku komentar kalau misalnya dia lagi ngepost story, dia juga suka komentar kalau pas aku lagi ngepost story gitu. Tadi juga aku kayak abis chat-chatan sama yang main Ardal Chronicle, tau gak sih, yang Ca yang kayak gitu. Nah itu kan video dia mode video klip aku di lagu Masih, Videokun namanya. Itu chat-chatan juga abis nonton gitu. Saling support aja. Kadang Rio nggak takut kebanting teh sama besar kan, mungkin jauh ya kalau kakinya untuk maju nggak mikirin sampai situ. Gimana? Nggak ngerasa ngebanting gitu, karena kan ini artis pembukanya kan internasional. Itu bukan artis pembuka, mereka dia akan jadi gestar aku. Oke, ya, gestar. Jadi gestar itu justru kayak featuring juga. Teh, selain sama lu, yang dekat siapa sih dari situ lagi punya komunikasinya? Siapa ya? Ini paling Donghae gitu ya, Siwon, mungkin yang Itek gitu, yang suka DM-an lah. Tete itu gimana sih dari Tete kan ngefans sama mereka sampai akhirnya bisa kolaborasi bareng tuh gimana ngefans? Kamu mau mencari taktik ya? Gimana caranya gitu? Nggak tahu aku juga. Yang penting mah kita baik sih sama orang gitu. Nanti pasti baliknya lagi energi yang sama sih. Kalau aku selalu berpikiran gitu.
kayak misalnya Siwon lagi di Jakarta, aku samperin bawain makanan gitu. Terus aku lagi di Korea, aku WA-in DK misalnya sama Jay, aku lagi di Seoul nih, ketemuan makan gitu. Jadi ya memang sesimpel itu aja sih Tapi dulu ngefans kayak gimana? rasanya. Bisa Gimana ya? berkolaborasi, bisa bekerja. Kayak mimpi jadi nyata gitu. Seru aja sih kayak ih gitu. Mereka orangnya seprofesional itu. Profesional kalau kerja profesional banget. Tapi kalau misalnya main sih nggak ada profesionalan sih. Cara mengundang Reward sendiri tetap pakai rider yang profesional atau Oh iya dong. aja gitu? Enggak lah, tetap harus profesional karena kan tampil. Kecuali kalau main mungkin enggak. Tapi kalau profesional dia dengan ada timnya segala macam gitu. Apa kebutuhannya dia sama di sini juga aku provide sesuai dengan readers. Yang bisa di skill mungkin rider dari Reward sendiri atau mungkin Wah, dia mah nggak ada yang aneh-aneh. Bener-bener cuman kayak makanan, minuman, hotel, udah that's it. Bener. Tapi nggak ada yang harus ada Nggak gitu ada. ya. Bebas sih makanan juga snacking gitu. Atau suka makanan juga. Indonesia apa Dia yang- juga suka nyobain makanan Indonesia. apa yang paling disuka? Nah, aku nggak tahu, aku nggak nanya sih apa makanan yang dia suka, tapi dia bilang dia pengen juga nyobain makanan-makanan di Bandung. Sebelah kali ya. Nah, udah ada kepikiran belum? Bener kan Surabi, Seblak ya kan? Sudah ada Cireng, kepikiran. Cimol. Teteh Kasihan. khusus Bandung didatangkan Reward. Iya, iya. Spesial itukah Bandung bagi perjalanan karir seorang Rosa? Pastinya dong, pastinya spesial Bandung karena aku dulu juga ketika kecil belum jadi penyanyi aja aku kan banyak besar di Bandung gitu, nyanyi banyak di Jawa Barat. Tapi memang ini rezeki aja sih sebetulnya, rezekinya orang Bandung pas banget gitu. Kenapa nggak pas di Jakarta gitu kan kesempatan ini ya gitu lah. Kalau udah rezeki tuh kita nggak bisa nolak. Tapi sempet kontak juga nggak sih sama Donghae mungkin atau personil Suju lainnya buat Ini buat datang enggak sih, gitu. ini emang aku dari awal udah nyanyi itu Rywook gitu karena dia udah ada yang dibuat The Heart You Heart gitu kan, jadi aku tahu gitu ini pasti bakalan match sama aku. Terus waktu yang biasa sama aku juga di Super Show juga kompak banget gitu, jadi udahlah yang ini gampang nih pasti. Untuk latihannya karena susah ya, kapan latihannya nggak ada. Kita 25 tahun berkarya, ini kan selalu ada gebrakan baru. Kemarin udah nabuh drum ya. Kali ini mau apa lagi? Terbang yang belum ya. Nyanyi apa terbang? Enggak, belum tahu sih. Tapi ini emang partingannya kalau yang si drum ini bagian dari gimmick konser ya. Jadi seru dan di beberapa ini malahan mereka pada sahur-sahur gitu kan. Buat aku lucu aja sih. Udah latihan terus tiba-tiba sahur tadinya aku nggak denger apa ya gitu, tiba-tiba ke sahur lucu aja sih buat aku. Kayak udah 25 tahun berkarir nih kan mungkin sempat ada di titik jenuh atau capek nggak sih? Ada pasti, ada banget sih karena mengalami pengen berhenti nyanyi juga ada, tapi ya alhamdulillah akhirnya kembali lagi ke track. Tapi mungkin banget juga sih nanti di tahun depan mungkin aku nggak mau ngambil kerjaan sebanyak kayak tahun ini gitu. Mungkin lagi pengen bikin part 2 dari Another Journey. Kita lagi siapin juga untuk keluarin album yang lebih cepat lagi gitu. Biasanya dari kemarin kan aku kalau bikin album tuh kayak 3 tahun, 4 tahun gitu ya bolongnya. Nah ini pengennya tahun depan udah bisa keluar lagi. Itu tadi sempat di press kan bilang kalau ada keinginan teteh yang belum bisa dicapai, mungkin apa keinginan? Ih jangan dulu dong. Tapi ada solusi itu sendiri nggak sih Teh untuk tahun 2024? Ada cita-cita yang ingin diwujudkan pastinya di tahun 2024, tapi yang pasti bukan nyalon ya. Ini aku berhubungan dengan musik aja, makanya selalu ada keinginannya lah, ingin bikin sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Ada berapa lagu tuh yang jadi? Oh, 24 kayaknya, yang seluruh konsernya 24 sama Reward ada. Latihannya gimana tuh? Latihannya tukar-tukeran email. Jadi aku bikin, dia bikin, terus kirim lagi ke aku. Tadi malam aku sama Gamal bikin partingan aransemen vokal. Kalau video call gitu sulit. Sulit, soalnya kan dia juga sibuk, aku juga sibuk, ya harus janjian waktunya tuh harus bener-bener gitu, agak susah.
Teh, perjalanan karir ini 25 tahun, apa hal yang nggak pernah bisa dilupain sama Teh Ocha? Banyak sih pastinya ya, mendapatkan lagu-lagu. Aku selalu bersyukur karena aku dikasih rezeki itu mendapatkan lagu-lagu yang bagus-bagus gitu dari teman-teman aku, karena aku sendiri kan nggak bisa bikin lagu. Jadi bener-bener kayak aku minta temen aku yang bikinin lagu berdasarkan cerita dari aku gitu, dengan interpretasi mereka aku yang nyanyiin, aku yang milih aransemennya. Tapi itu buat aku blessing ya. Jadi kayak apa namanya, nggak semua orang bisa dapat lagu yang bagus dan cocok. Dan yang nggak bakal lupa itu karena bersyukurnya lagi karena dari awal lagu nada cinta sampai sekarang nada cinta aja masih dinyanyiin anak SMP, anak SMA juga sekarang gitu. Padahal itu lagu zaman SMP dulu ya, tapi sekarang masih tetap dinyanyiin sama anak SMP SMA gitu pas pensi gitu. Jadi buat aku itulah bagian-bagian yang amazing sih dari karir aku. Kalau lika-likunya Teh mungkin kan pasti nggak mudah tuh sampai ada di titik ini. Oke. Apa namanya, lika-likunya pasti nggak mudah karena kan aku harus selalu berinovasi gitu. Jadi gimana caranya supaya aku nggak bosen, aku yang nggak bosen dan pendengar aku juga nggak bosen dengan lagu-lagu aku. Jadi harus mikir apa lagi yang harus aku buat ya gitu, inovasi apa lagi supaya bisa karir 25 tahun ini nggak ups and down tapi selalu apa namanya maintain bagus. Ingat nggak bayaran pertama kali manggung? Ingat. Berapa? 5 juta. 5 juta. Sekarang? Ada biasanya 3 atau 4. Kan mungkin gimana sih caranya tetap biar eksis sampai sekarang kayak Terakhir ya, teman-teman. Oke. Caranya menurut aku harus selalu keep up sama tren zaman sekarang dari musik tanpa kehilangan jati diri aku sendiri gitu. Jadi musik harus tetap relatable sama musik zaman sekarang, tapi harus aku juga nggak tiba-tiba aku jadi R&B yang ngedance gitu, enggak mungkin ya, tapi ya itulah, harus tetap bisa dinikmati sama banyak orang. Konsisten istilahnya ya Teh. Gimana teh support pasangan? Kan nggak ada pasangannya. 2024 pasangan Teh. 2024. Iya, presiden aja udah ada pasangan ya, aku kok belum. Bukannya berusaha kemarin teh. Sorry. Usaha terus. Oke, supportnya thank you guys. Tante, jadi berapa sekarang bayarannya? Kisaran Tante, bayaran. Atau takut Sampai miliaran Teh. Kita kemarin kan sempat sakit dirawat, gimana sih itu kan ini banyak job nih, gimana sih Iya. stamina tetap Staminanya ya sih, memang harus selalu sih. Pokoknya teman-teman juga harus olahraga. Aku tuh jarang olahraga, makanya jadi kayak giliran badannya lagi nggak fit, kena virus atau kena bakteri dikit aku bisa drop gitu. Olahraga deh pokoknya. Thank you. Makasih kayak adik kakak ya, udah kayak adik kakak kasih sama jangan dah. Ya tingginya ada tinggian dia udah yang pasti ya. Tapi itu buat aku kayak satu kelebihan, jadinya aku suka bilang kakak urusin ibu dong, jadi aku yang diurusin sekarang. Sekarang kembali. Kita support untuk Teh Meli deh seperti